Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema pertama, tumbuhan sahabatku di kegiatan pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai ke materi, jangan lupa untuk like and subscribe, serta bunyikan notifikasi lonceng supaya kalian bisa mengikuti video terbaru dari Ibu Ros. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali kepada kalian supaya tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran yang pertama. Oke anak-anak, di pembelajaran yang pertama ini kita akan membaca sebuah teks yang berkaitan dengan tumbuhan, yaitu yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan seperti kita lihat pada gambar ini. Tepung sari yang ada pada pohon jagung yang pertama tertiup angin dan jatuh pada bunga jagung di pohon yang satunya lagi. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung tentunya ya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah membaca 5 paragraf dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah sekarang coba kalian tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, contoh di paragraf 1 tadi menjelaskan tentang
bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya yaitu di Pulau Madura di negara kita ya. Nah, itu merupakan informasi penting. Kalian tulis di sini di paragraf pertama. Untuk informasi penting dan ide pokok paragraf 2, 3, 4, dan 5, silakan kalian cari sendiri. Wah, tadi kita sudah membaca wacana yang menceritakan tentang jagung dan bagaimana jagung itu berkembang biak. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung yang tadi sudah kita bahas. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah akan terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Mari kita amati bagian-bagian bunga berikut ini. Yang kalian lihat di layar itu adalah bagian-bagian bunga pada bunga lengkap. Terdiri dari mahkota bunga yang cirinya besar seperti ini, kemudian benang sari. Nah, kemudian ada kepala sari, terus di bawahnya ada tangkai sari. Kemudian yang ini yang berbeda dari kepala sari adalah kepala putik. Dan yang menyangga kepala putik ini adalah tangkai putik. Nah, di bagian dalam itu ada bakal biji. Kemudian yang menyangga mahkota bunga adalah kelopak. Serta yang paling dekat dengan tangkai adalah dasar bunga. Dan di bawah dasar bunga yaitu tangkai bunga. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik bagian-bagian dari bunga yang ada di buku atau di layar video pembelajaran ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, yaitu yang berperan sebagai sel kelamin betina atau sel telur pada tumbuhan. Hasil dari pembuahan tersebut dinamakan zigot. Jadi, perlu kalian pahami dan ingat-ingat bahwa sel kelamin jantan pada tumbuhan yaitu dinamakan serbuk sari, sedangkan kepala putik berperan sebagai sel kelamin betina. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Mungkin di sekeliling kalian juga masih banyak tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Coba kalian amati tumbuhan di sekitar rumah kalian. Sambil mengamati lingkungan sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Kemudian kalian gambarkan bunga tersebut di dalam bagan ini dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Bunga yang kalian temukan di sekitar kalian, coba kalian gambar di sini ya, dan
Sebutkan bagian-bagiannya apakah bunga tersebut lengkap atau tidak. Kemudian kalian tulis cara penyerbukannya. Boleh kalian berdiskusi dengan orang tua atau saudara kalian, atau bisa juga kalian berdiskusi dengan teman di dekat rumah. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Nah, ini adalah gambar bunga sepatu yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita ya. Dan di Malaysia pun ternyata ada bunga sepatu seperti ini. Dan perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan di dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, nama lain dari bunga Kamboja adalah Dor campa. Wah, kalian jadi tahu ya sekarang. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara. Namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ada 10 negara ASEAN yang merupakan kesemuanya berada di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, yang berada di sini dan ditandai dengan warna ungu adalah negara Myanmar. Ini adalah bendera Myanmar. Kemudian, negara yang berbatasan dengan Myanmar yaitu Thailand. Kalian pasti pernah mendengar ya negara Thailand. Nah, ini adalah bendera negara Thailand. Nah, kita beralih ke negara yang diwarnai dengan warna coklat yang berbatasan dengan Myanmar dan Thailand adalah negara Laos. Nah, ini adalah bendera negara Laos. Kemudian kita ke bawah, bukan di bawah, tapi bersebelahan dengan negara Laos ada negara Vietnam yang sama-sama mempunyai lambang bintang pada benderanya. Hampir sama dengan Myanmar mempunyai lambang bintang pada benderanya ya. Yang ditandai dengan warna merah. Berbatasan dengan negara Thailand, Laos, dan Vietnam adalah negara Kamboja. Negara Kamboja ini mempunyai bendera dengan lambang seperti gedung ya, gedung istana, atau nanti kita bisa lihat untuk lebih jelasnya. Ini adalah bendera dari negara Kamboja. Kemudian yang warna biru muda ini adalah negara Malaysia. Sebenarnya negara Malaysia itu terdiri dari 2 wilayah ya. Yang pertama adalah berdekatan dengan Sumatera, yang wilayah yang kedua yaitu di sebagian wilayah Pulau Kalimantan. Ini adalah wilayah Malaysia. Negara yang kecil di dekat Pulau Sumatera ini adalah negara Singapura. Tetapi walaupun negaranya kecil, Singapura adalah termasuk negara yang kaya dan maju. Nah, kemudian yang ada di ujung Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia itu adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei juga walaupun kecil tetapi negaranya maju dan negara yang termasuk pendapatan per kapitanya tinggi. Nah, yang biru dan
negara kepulauan ini adalah negara Filipina. Negara Filipina ini merupakan salah satu negara kepulauan, sama dengan negara kita, ya, negara Indonesia. Pok 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 pok. Indonesia. Nah, ini dia negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara kita merupakan negara paling besar di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya dan merupakan negara kepulauan. Wah, kita bangga sekali dengan negara kita ya anak-anak. Makanya kita harus belajar yang rajin supaya bisa membangun bangsa dan negara dan bisa membanggakan bangsa dan negara di mata dunia. Semangat! ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Ayo, coba kalian tebak di manakah kota Bangkok berada, di negara mana? Iya, betul sekali. Bangkok itu merupakan ibu kota negara Thailand. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik, wakil dari Indonesia, Tun Abdul Razak, wakil dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan negara anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 pendiri organisasi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Jadi jumlah negara anggota ASEAN saat ini adalah 10 negara. Budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam.
mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak-Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu tadi merupakan kehidupan sosial budaya di negara Brunei. Jadi kalau kalian berkunjung ke sana, jangan lupa menunjuk, tidak boleh memakai jari telunjuk ya. Yang kedua yaitu Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, ini dia patung Dewa Murungga yang berada di Malaysia. Negara anggota ASEAN yang ketiga yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicolwaray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, ini dia gambar tarian tinikling yang berasal dari Filipina. Nah, kita sampai di Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Ayo kita makan cha kangkung. Kalau kita adanya cah kangkung ya anak-anak. Negara selanjutnya yaitu Myanmar, disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kue-kue suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung di Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Wah, ternyata sarung Indonesia mirip longyi di Myanmar. Oke, selanjutnya kita ke Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam.
Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Tapi topi caping pun banyak yang ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kalian punya dingklik nggak di rumah? Sekarang kita akan berkunjung ke Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Halo Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Wah, kalau kita juga harusnya gemar berjalan kaki ya supaya sehat. Negara selanjutnya itu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Di Indonesia juga sekarang banyak digemari minuman yang namanya Thai tea ya anak-anak. Kita mendapatkan informasi dari 10 negara anggota ASEAN, kita akan membahas tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat,
Sedangkan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan, yaitu wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, sekarang kalian pilih dua negara yang akan kalian cari tahu informasinya lebih dalam lagi. Tulis di kotak yang tersedia di sini. Misalnya kalian akan memilih negara Malaysia dan Indonesia, atau Brunei Darussalam dan Singapura boleh, atau Laos dan Kamboja juga boleh. Tulislah masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Misalnya tadi kalau negara Thailand itu terkenal dengan apa? Misalnya tadi ada tradisi-tradisi apa di Thailand, atau kalian bisa juga menulis tentang karakteristik dari negara Laos atau Kamboja dan lain sebagainya. Silakan kalian tulis di sini. Kemudian yang di tengah ini kalian isi dengan persamaan dari kedua karakteristik negara, ya. Tadi sudah kita pelajari bersama bahwa masing-masing negara itu ada kesamaan, ya. Silakan kalian tulis di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi di kegiatan pembelajaran pertama sudah selesai. Karena begitu banyaknya informasi-informasi baru yang kalian dapat, jadi kalian harus sering-sering membaca. Budayakan membaca setiap hari, jangan sampai kalian tidak suka membaca, karena informasi bisa kita dapat kalau kita rajin membaca. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jaga terus kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.